Coba dong sesuatu yang baru. Nah, Aduh, iya iya iya. Paham, paham. kita harus jadi cenayang lagi tuh gimana ya? Ternyata warna biru bagus sih, tapi kayaknya itu kurang geser ke kanan dikit. Geser ke kanan, geser ke kanan. Oke. Nah, udah selesai geser ke kanan. Udah bagus juga ya, bagus juga. Tapi kayaknya itu bisa dikasih stroke warna putih ya. Awal-awal ya struggling banget. Karena awal-awal ya, gue tuh sebenarnya awal pandemi, gue ditinggal sama partner kerja gue. Dia resign. Jadi gue beneran sendiri banget lan, sendiri banget gitu, sendiri banget. Gue udah pandemi, kerjanya banyak, ngerjainnya sendiri, bah mantap tuh, udah berkali-kali lipat gitu. Superwoman banget waktu itu. Jadi ya udah deh, ya udahlah, lakuin aja gitu. Tapi ya tetap ngatur waktu lagi sendiri, biar bisa dapet me time-nya lagi. Harus kayak gitu sih. Tapi gila emang klien tuh, jadi tuh kita kayak berasa apa ya, kayak cenayang gitu loh. Kita punya idealis sendiri, tapi kita juga harus bisa ngelihat apa ya, mereka tuh kayak gimana sih, sukanya apa sih gitu. Harus Kadang bisa kalau misalnya mewujudkan ekspektasi mereka. Apalagi kalau misalnya motion itu ditambah sama, biasanya tuh mereka tuh motionnya kayak gimana, pergerakannya kayak gimana, iklan-iklannya. Jadi gue biasanya menganalisa sendiri lagi, entah itu gue ngeliat websitenya, entah itu gue ngeliat brandingan sosial medianya, segala macam. Jadi kita menyesuaikan lagi. Beruntungnya sih kalau udah punya klien brand yang udah punya pakem desainnya, kita tinggal ikutin aja gitu. Tapi kalau yang belum punya pakemnya, atau punya pakemnya tapi dia coba dong sesuatu yang baru. Nah, Aduh, iya iya iya. Paham, paham. kita harus jadi cenayang lagi tuh gimana ya? Kira-kira Iya ya sih, Pak. gitu sih. Lama-lama gue kayaknya ambil jurusan psikologi aja, pengen bikin rawang. Mungkin S2 lu bisa ngambil psikologi. Masalah S2 kita baca buku aja kali di Gramet sambil jongkok. Ih, gue kangen banget ngomongin Gramet. Gue kan emang biasanya setiap Sabtu ke Gramet ya. Gue juga suka baca kan. Sekarang gue nggak bisa ke Gramet cuy. Karena Parno juga salah satunya. Parno gue. Parno gue masih Parno gue. Biasa gue ke Gramedia kan di Depok ada Gramedia. Gue biasa ke sana Sabtu libur gitu. Dari pagi sampai siang lah gitu. Ambil ya, ya gue seneng aja baca buku-buku gratis yang udah kebuka. Beli juga sayangnya sih nggak ada ya tempat boleh. duduk ya, ujung-ujungnya Iya, jongkok. iya. Kenapa ya di Gramet nggak ada tempat duduk ya? Ya Masa kalau nggak ada tempat boleh? duduk jadi perpus pak. Ya kenapa nggak Nggak jadi Gramet beli bikin dia. satu space buat duduk gitu kan? Kan enak. Ya kan sih? Nanti nggak jadi beli. Sih. Jadi tempat nongkrong ya nanti ya. Tapi iya sih. Aduh, kenapa sih Gramet nggak kasih ya at least satu tempat duduk dan meja buat gue pribadi gitu. Weh, siapa gue ya? Siapa lu? Siapa lu? Oke, Iya, itu iya, iya. itu di media. Itu di media. Nah, kalau apa freelance lu tuh gimana? Lu ketemu klien dan di klien lu berarti di freelance itu masih berhubungan dengan motion graphic juga. Lebih banyak di sana. Masih. Oh, gitu. Biasanya yang order Iya gue sama lu, sekarang juga apa? yang biasa order sama lu tuh dia apa? Maksudnya individu kah atau company atau kelompok atau dia free apa kayak apa sih? Ya, mungkin startup dan Kayaknya sesama freelance deh oh gitu. Oh, yang punya project. Kayaknya gitu oke. ya. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Ya pokoknya ya teman-teman aja gitulah intinya. Yang sama-sama punya project kerja bareng gitu. Dan lu Lebih kayak gitu. punya roles juga, maksudnya kayak lu punya mungkin MOU atau something untuk project freelance lu. Jadi Kalau lu punya. menurut gue itu sesuatu yang harus ya. Oke. Karena kalau nggak kayak gitu ya tadi kan balik lagi kita tuh kerja kreatif yang bisa dibilang bebas gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ngasih batasan-batasan tertentu, pasti nggak akan ada habisnya gitu untuk meminta ini itunya, pasti nggak akan selesai-selesai karena yang namanya selera ya kayak manusia gitu nafsunya tuh
nggak Nggak ada kelar-kelar ya. gitu kan, nggak ada habisnya. Jadi kalau menurut gue sih harusnya emang harus ada batasan-batasan yang kita tentuin sendiri. Revisi berapa kali, briefnya hamin berapa, segala macam kayaknya itu harus ya. Kalau nggak punya kayaknya itu harus dipersiapkan. Entah itu nanti di belakang ujung-ujungnya bakal molor, entah ujung-ujungnya di belakang bakal nambah, tapi kita udah punya pakemnya gitu intinya. Udah punya batasannya, jadi mereka pun ngerti kapan harus selesai, kapan bisa minta lagi. Jadi sama-sama enak. Jadi kita untuk nambah waktunya ya udah nambah waktunya untuk mikir sendiri. Kayak misalnya klien mau ngasih feedback, ya udah feedbacknya harus lengkap gitu. Jadi nanti nggak kita kerjain balik lagi, kerjain balik lagi, nambah lagi, kerjain balik lagi, enggak. Tapi minta feedbacknya harus lengkap. Oke ya, ini udah lengkap ya, kita lock ya, kayak gini gini gini, dirangkum lagi, di resume lagi kan, dibikin resumenya. Mereka udah oke, baru kerjain gitu. Jadi kalau bisa sih harus kayak gitu. Karena kalau sedikit-sedikit gimana ya, kalau misalnya misalnya aja nih, misalnya kalau desain ada buletan, tolong dong buletnya kayaknya ini nggak bagus deh, tolong ganti warna biru. Misalnya proses warna birunya tuh panjang ya. Oke, ngedit warna biru. Dulu udah warna biru. Aduh, ternyata warna biru bagus sih, tapi kayaknya itu kurang geser ke kanan dikit. Geser ke kanan, geser ke kanan. Nah, udah selesai geser ke kanan. Udah bagus juga ya, bagus juga. Tapi kayaknya itu bisa dikasih stroke warna putih ya. Itu kalau menurut gue sih itu parah banget sih, itu buang-buang waktu banget. Jadi kalau menurut gue, kalau bisa klien itu bisa ngasih feedback tuh sedetail mungkin, mereka udah mikirin apa ya, mikirin yang mereka mau gitu di bayangan mereka. Kalau bisa dikasih gambarannya aja deh ke kita, nanti kita bisa raba-raba. Kalau bisa sih kayak gitu. Atau kalau jalan keluar lainnya ya udah langsung kerja di depan mereka, entah itu share screen atau duduk bareng, Oh, itu lebih oh. cepat gitu. Karena gue udah Soalnya kalau bolak-balik susah banget sih. karena awal-awal gue gitu tuh, Tik. Gue awal-awal nggak ada batasan revisi. Awal-awal freelance ya. Awal freelance tuh nggak ada batasan revisi. Revisi apa aja gue hajar aja gitu. Pada saat itu ya. Hmm. Sampai akhirnya gue sadar juga kayak capek nih gitu. Karena ya tadi banyak. Akhirnya gue ngasih rules untuk berapa kali revisi. Kan ada beberapa klien loyal gue lah, gampang yang nggak terima ya. Bukan nggak terima sih, mungkin kaget kali ya sama sama rules Rules baru, baru. ya rules baru gitu kan. Yang akhirnya mau nggak mau gue mengkhususkan satu orang ini untuk ya udah bebas, tapi yang lain gue akan biasakan budaya untuk ada batasan revisi. Dan Ujung-ujungnya sih pasti harus dibiasain sih. ya, dan Sama-sama dulu gue juga kayak gitu. dan lucunya ketika awal-awal gue ngasih harga desain kan sekian gitu, terus ada kenaikan nih hanya sekian persen, itu susah banget negonya. Lu pernah ngerasain itu gak sih, Tik? Pernah gak sih lu naikin harga apa project lu hanya nggak gede, mungkin let's say misalnya dari 1.000 lu cuma naikin 100 jadi 1.100 gitu, tapi klien kayaknya ih kok naik sih, kok jadi mahal sih gitu. Lu pernah ngerasain itu sih? Kalau untuk harga itu relatif ya. Iya. Kalau gue sendiri karena pekerjaannya beda-beda. Terus budgetnya beda-beda. Outputnya juga beda-beda. Jadi lebih ke menganalisa lagi sih gitu. Kalau gue ya. Jadi nggak ada pakem harga naik atau enggak, tapi yang menyesuaikan dengan project, durasi, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau gue tergantung, depends. Soalnya kalau gue kan emang udah punya rules, maksudnya berapa lama gue ngerjain, harganya berapa dan sebagainya. Kalau dilewat dari itu, ya pasti ada budget tambahan gitu. Karena ketika apa ya, si price listnya gue ubah gitu, dengan kenaikan-kenaikan tertentu di beberapa paket lah, katakan kan gue punya paket-paket gitu kan. Ada yang apa ya, gue nyebutnya ada yang free, lo mau minta konsepnya apa, ada yang gue paket-paketin gitu. Hanya lo buat banner kah, banner doang atau segala. Nah ketika price list price itu gue tambahin tuh, klien kadang padahal nggak gede gitu menurut gue,
Iya gede. Lu bayar ini pun dengan benefit yang lu dapet kayaknya worth it. Nah, kalau dari POV lu bakal nanggepinnya gimana? Akan mengedukasinya seperti apa? Ya gue lebih kasih ke alasan-alasannya sih pasti. Alasannya kenapa ini, kenapa begitu, apa yang lu dapat, durasinya, waktunya akan lebih cepat kah? Atau lu dapat revisinya dengan sekian waktu yang nggak lama. Misal lu minta revisi sekarang lebih cepat, ya mungkin kita kayak ngasih apa ya istilahnya, nggak wejangan sih. Yang ngasih pengertian aja ke klien lebih ke detailsnya kayak apa kalau menurut gue ya. Ya Detailnya sih. aja gitu. Lebih ke detail apa yang mereka dapat dengan uang segitu. Gitu. Kalau dibandingin di luar sana, yes. Makin banget kok. Ya kayak gitu sih pokoknya. Tapi Kita lu harus bisa apa? public speaking-nya makin Iya sih jalan harus nggak sih? pintar sih. Iya sih harus pintar sih. Bener sih. Bener bener. Iya, Dan gue belajar public di situ tuh. speaking-nya, ngomongnya, cara negonya asik. Kita kayak Ya, bener bener bener. Iya pada akhirnya ketika sales kita untuk diri kerja, sendiri. iya betul. Akhirnya ketika kita ngerjain project sendiri, kita kayak apa ya kasarnya tuh ngejual diri kita juga kan. Kalau ini produk gua nih yang lo dapat ini A B C segala macam. Iya sih. Gua baru sadar ya, gue juga belajar kayak gitu berarti ya. Public speaking, Iya, marketing dan lain sebagainya. Iya, sales. keren. Iya sih. Iya sih. Iya. Gila ya. Gila kita palu gada banget emang. Iya ya, gue baru nge juga sih, karena ketika dulu tuh freelance itu gue gini tik, ketika freelance gue kan buta banget kan, gitu loh. Jadi tuh kayak gue nembak harga pada saat itu, karena dulu kayak suka gue coba gitu, ih dapat duit seneng dong gue sekian ini gitu rupiah. Sampai akhirnya gue dikasih tahu sama salah satu temen gue di tempat kerja gue dulu, lu bikin rules lan gitu apa segala macam. Akhirnya gue belajar sendiri tik bikin kayak gitu, tau gak, bikin MOU gue belajar sendiri, bikin price gue belajar sendiri, dan itu literally gue desain sendiri tuh. MOU-nya gue desain, price listnya gue desain. Ini kayak gue bikin apa ya, toko sendiri lah kasarnya gitu ya. Nah, company sendiri. Iya, company sendiri. Gue tuh baru ngeh pas ketika ini awal-awal pandemi. Anjir, gue keren banget gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Anjir, gue keren Iya, banget ya gitu. Gue kayak nego sama klien, ngasih MOU, deal-dealan harga segini, nego segini, apa segala macam. Terus ngomongnya tuh kayak orang intelektual banget lah, asik. Iya loh, dan gue lu gue juga baru sadar. ngerjain sendiri tuh projectnya. Iya, iya, udah Iya. nego mas sendiri. Kita yang manajer diri kita sendiri, nge-scheduling semua sendiri. Iya ya. Wow, wow, wow. Gue baru menyadari itu sih. Gue sangat-sangat menyadari itu. Tangan untuk Tapi, kita semua. ya, tapi gue ngerasa itu salah satu gift yang dikasih sih. Gue kayak ngerasa bersyukur banget. Apalagi di pandemi kayak gini tuh, ya itu adaptasinya cepet banget. Nah, oke. Itu tentang kreatif dan lain sebagainya. Dan apa sih yang lu dapat selama pandemi ini? Tik? Yang lu mungkin Apa? yang belum pernah lu rasain sebelum pandemi, tapi sekarang lu rasain dan kayak lu baru sadar gitu. Oh, nggak dari dulu sih gue lakuin ini, atau ih, ini sesuatu yang baru kok gue baru tahu ya gitu. Contoh gue ngajar. Gue kan nggak pernah kebayang dong ngajar tapi virtual seperti ini gitu, Zoom dengan gue 30 anak yang mungkin kalau di kelas gue masih bisa ngelihat si anak misalkan bercanda sama temannya, gue bisa bilangin kamu jangan bercanda apa segala macam. Kalau di Zoom kan macam-macam tuh, ada yang anak-anak tiba-tiba hilang, ada yang dia izin kamar mandi nggak balik lagi gitu kan, ada yang dia tidur-tiduran dan lain sebagainya gitu. Dan gue harus bisa mengondisikan kan, misalkan siapa anak yang namanya kamu jangan tidur-tiduran, ayo tuh teman-temannya nggak tidur-tiduran apa segala macam gitu. Ada tantangan tersendiri dari gua. Terus kedua yang tadi bikin materi, gua harus bikin skrip juga, harus ngonsepin semua segala. Itu yang gua dapat, beberapa hal lah yang gua dapat selama pandemi ini. Lu khususnya mungkin lu kreatif media, apa yang lu dapat? Yang lu belum pernah rasain? Yang gue rasain. Kepikiran aja enggak? Yang mungkin ya itu sih yang tadi WFH sih kalau gue. WFH awalnya lu kerja di kantor, kayak lu bisa mungkin kalau misalnya ada kerjaan lebih lu lembur sampai jam 8, 9, 10 malam. Tapi kalau misalnya kerjain di rumah, lu mungkin bisa sampai lebih larut lagi. Tapi dengan kata lainnya lu bisa mengirit ongkos budget.
Oke. ongkos ya kan. Terus yang tadinya kayak gue di jalan yang harusnya 1 jam bolak-balik berarti 2 jam ya. Berarti dan belum persiapan segala macam sebelum Ya. berangkat, itu gue bisa pakai waktu itu di rumah lebih maksimal buat yang lain gitu. Kalau gue sih lebih ngambil yang kayak gitu-gitunya ya. Jadi banyak waktu lebih yang bisa gue pakai selama masa pandemi kalau gue work from home gitu. Meskipun gue kerjanya sampai larut malam, tapi ada waktu-waktu juga yang gue dapet lebihnya untuk diri gue sendiri juga ternyata gitu, fun fact-nya kayak gitu kalau gue ngerasain. Karena gue kan kalau berangkat kerja itu gue dari jam 10, jam 9 pagi itu gue baru berangkat kerja kan. Jadi kalau misalnya kerja biasa itu tuh gue harus prepare entah itu dari jam 7 ya kan, prepare buat segala macamnya buat berangkat. Tapi kalau WFH lu nggak perlu prepare, udah di rumah aja gitu masih pakai baju tidur, nggak mandi juga nggak ada yang tahu. Ya. Kayak Waktu gitu lah ya, kalau lebih memanfaatkan waktu, waktu. memanfaatkan waktunya tuh lebih lebih banyak lagi gitu, lebih maksimal meskipun yang tadi kita bilang ada minusnya kerjanya nambah, tapi Iya, iya, di Mas. paginya itu gue masih punya banyak waktu lagi gitu buat ngerjain yang lain. Terus Aku apa tuh? ya terus. Nah, terus kalau apa lagi ya? Sama nego klien sih. Itu klien sekarang lebih sama-sama kayak kita, waktunya kayak lebih dari jam kantor pun mereka masih online karena mereka kan sama-sama WFH ya. Kalau dulu kan kayak udah jam 7, jam 8 itu udah nggak bisa dihubungin gitu kan. Karena mereka juga udah pulang kerja segala macem. Jadi kalau sekarang kayak sama-sama gitu waktunya, overtime-nya sama, kerjanya sama. Tapi gue lebih suka pas gue pikir-pikir ya gue suka WFH sih kayaknya. Lo bisa kerja di rumah gitu, ntar kalau lo sambil render kan lama banget. Nah kalau di kantor lo nungguin renderan paling ya udah ngobrol sama teman samping atau misal jalan-jalan ke toilet bentar atau kemana gitu terus duduk-duduk lagi. Tapi kalau misalnya di rumah lo bisa ngapain sambil ngerender sambil nonton TV, ngerender nonton YouTube, sambil ngerender sambil main lele gitu kan. Bebas gitu, tidur-tiduran lo bisa gitu kalau WFH. Kayak waktu luangnya tuh enak gitu kalau gue ya, kalau gue sendiri kalau WFH tuh enak aja gitu. Gak tau kenapa, ya itu yang gue dapet semasa pandemi. Terus yang kedua itu soal yang tadi nego sales ya. Itu lebih kayak belajar menghargai aja sih sesama. Jadi kita sama-sama survive, sama-sama karena klien itu pun bekerja untuk perusahaan, jadi bukan kerja untuk dirinya sendiri. Jadi kita sama-sama mengerti aja. Kita juga bekerja untuk perusahaan, jadi sama-sama mengerti. Terus yang ketiga, tadi irit ongkos ya nggak sih? Itu doang. Iya sih. Tapi kalau untuk Zoom, screening bareng sama tim-tim yang itu kayaknya sih formalitas ya kalau di gue ya. Kalau Zoom sama meeting buat sama tim-timnya. Biasanya sih ujung-ujungnya tetap lanjutnya di grup WhatsApp atau individu. Kalau untuk briefing jelas, karena susah ya detailsnya tetap harus jalan. Ya, ya, ya. Jadi at least Itu sih waktu kalau ya. Waktu ini. banyak hal positif yang didapat semasa pandemi sebenarnya. Tapi nih, gue jadi kepikir, apakah kita akan terbiasa pada akhirnya sama kondisi ini, atau kita punya chance untuk balik lagi hidup normal, seperti biasanya ke kantor apa tanpa takut adanya pandemi gitu? Karena gue suka mikir tahu, kayak 10 tahun ke depan gue bakal nemu obat COVID di warung deh, sama kayak beli Panadol gitu. Mungkin ya gue nggak tahu, Nah, tapi ya, tapi menurut lo apakah kita akan akhirnya terbiasa sama new normal atau kita akan punya chance kembali hidup seperti sebelum ada pandemi? menarik. Jadi kalau menurut gue ya, kayaknya nggak akan bisa kembali 100% sama kayak dulu. Oke. Selama setahun itu bukan waktu yang singkat kan. Setahun lebih itu bukan waktu yang singkat. Untuk kita terbiasa screening, terbiasa daring, apa-apa online,
meeting online, ngerjain tugas online. Kayaknya untuk kembali seperti dulu nggak mungkin, tapi bisa lebih baik. Teknologi makin maju, orang-orang udah bisa. Jadi kayak kepepet nggak sih kayak orang-orang yang tadi lu bilang, guru-guru yang tadinya nggak bisa Zoom call kayak gitu-gitu sekarang jadi bisa. Jadi kayak the power of kepepet, pasti orang-orang mau nggak mau harus tetap bisa upgrade diri, nyesuaiin sama perkembangan teknologi. Kalau menurut gue sih banyak banget hikmahnya sih semasa pandemi. Kayaknya makin kalau balik kayak dulu sih kayaknya nggak mungkin ya, karena 1 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu kayak kita udah bisa memperbarui habit kita gitu loh. Nggak Ya bisa sih. balik kayak dulu. Ya kalau penelitian waktu itu apa ya? Kalau kita mau bikin habit baru paling enggak kita rutin ngelakuinnya selama 6 bulan. Ya Itu sih. kita udah lebih dari setahun. Udah. Ini udah 1 tahun Ini udah. pasti 1 tahun lebih. Satu tahun lebih 1 bulan ya? Maret ya mulainya kalau nggak salah. Maret ya. Mm-mm. Kayaknya habit kita udah berubah sih, kalau menurut gue sih udah berubah banget. Tapi nggak tahu ya, kalau orang-orang di luar sana kan bidangnya beda-beda. Kita nggak tahu pekerja bangunan, kita nggak tahu pedagang yang ada di jalan. Kita Itu juga dia nggak tahu. yang gua kasihanin ya. Makanya buat gua, mungkin buat kita-kita yang masih bisa kerja di bawah naungan orang lah gampangnya ya. Kita masih aman nih dapat gaji bulanan, kita masih bisa survive gitu. Buat teman-teman yang mungkin kerjanya ngandelin harian di jalanan itu super kasihan banget sih. Dan ya gue juga belum bisa bantu apa-apa juga sih mau ngomong kasihan pada akhirnya gitu. Kita mendoakan saja gitu. Oke, oke, oke. Berarti ya at least punya chance lah ya setidaknya nggak normal banget tapi bisa menjalankan aktivitas secara ya bareng-bareng lah gitu. Ya gak sih? Karena kan kayak kangen gak sih? Maksudnya kayak nongkrong bareng sama temen gitu, nonton atau apa. Iya gak sih? Kadang suka kangen makan di pinggir jalan mungkin, nggak tahu juga. Iya, maksudnya ya kayak nggak pernah terpikir aja nggak sih kayak masjid, lo Ah, dulu harus rapatkan safnya. Sekarang udah nggak bisa sekarang rapat berjalan. safnya. Kayak nggak pernah terpikir nggak sih kayak gitu, kayak gue sholat yang tadinya harus rapat, sekarang tuh nggak boleh rapat. Itu yang namanya ibadah aja kayak gitu kan. Terus yang tadinya orang pakai masker nggak boleh segala macam di dalam ruangan nih segala macam, sekarang ya udah lo harus pakai masker, nggak boleh enggak. Cuci tangan yang tadinya lo habis ngapa-ngapain megang apa terus lo mau makan santai aja gitu ya lo makan aja gitu kan, ini vitamin yang tadi sekarang nggak bisa kan. Kayak dunia tuh udah benar-benar berubah banget sih kalau menurut gue, tapi banyak sisi positif yang bisa diambil. Lo jadi paham buat jaga kebersihan, lo jadi paham buat gitu, ya lo Sebelumnya kayak ya harus udah aja ya. Sebelumnya kayak ya ya udah udah aja gitu. aja Kayak ya udah aja. Sekarang beda banget. Susah sih kalau balik kayak dulu kan kayaknya, tapi apa ya? banyak hikmah yang bisa didapat. Ya sih. Ya mungkin gimana ya? Buat kita karena mentalnya adalah kita pekerja kreatif lah gitu, kayak masih bisa survive di luar gitu. Gua rasa cuman ya Kayak itu bosnya. buat ya makanya apa ya untungnya kita kali ya untungnya kita bersyukur kita bisa survive di luar gitu ketimbang beberapa teman-teman. Makanya gue juga sedih sama teman-teman gue yang baru dulu ya kalau nggak salah baru 3 bulan pandemi udah di PHK kalau nggak salah ya itu kan gitu gitu. Dan apa ya mungkin gue nggak tahu ya cuman mungkin nggak ada skill untuk bisa survive di luar. Kalau kita ya baik lagi kita bisa freelance dan lain sebagainya, kita bisa nawarin jasa lah gampang gitu buat teman-teman yang enggak dan dia cuman bisa nawarin apa namanya tenaga dia gitu misalnya ya susah gitu dengan tidak bersentuhan kayak tidak mungkin gitu. Kalau kita kan dengan udah bayang-bayangin aja terus bikin dan lain sebagainya. Sedih banget ya. Dan nggak semua orang juga punya dana darurat kan, nggak semua Ya orang sangat betul detail. tuh Itu sedih keuangan banget. juga keuangan oh iya detailnya banyak banget sih. Oke,
Tapi Oh banyak ini. pelajaran pasti gue yakin semua orang bakal lebih kuat sih habis pandemi. Oke, ini gue padahal janjinya 1 jam, ini udah atau sih di record gue udah Berapa kan? 1:47, udah jam 8 coy. Astagfirullah. 1,5 jam. Oke, sebelum gue nutup ngobrol-ngobrol santai kita ini, dan gue sangat berterima kasih banget sama lu padahal ya, ya lu sibuk dan sebagainya, padahal ya gue siapa juga sih gitu kan. tapi tapi karena gini, gue seneng ngobrol Tik sebenarnya, karena gue seneng banget ngobrol, seneng banget dapat POV orang dan lain sebagainya. Jadi gue jadi banyak belajar kayak tadi lo, dan dengan cerita cerita kreatif media, karena gue nggak di kreatif media, gue nggak tahu gitu. Gue di kantor cuman bukan kreatif media, jadi cuman jasa doang gitu, dan gue lebih ke desain lah pada saat itu. Top, gue pernah sempat karena jadi apa ya, leader lah gitu. Gue udah jarang megang desain kan, jadi cuma kayak nyuruh-nyuruh doang tuh kok enak ya. Tapi gue kangen gitu desain. Pernah gue di posisi itu gitu. Tapi oke. Sebelum itu Tapi gue gue sebelumnya juga makasih loh. Oke. Maksudnya gue juga jadi dapat insight-insight baru tentang dunia sekolah, anak-anak, guru, kan. Sama-sama bertukar pikiran. Ya itu sih yang sangat happy buat yang ngobrol lah gitu. Dulu gue di kantor sebelum pulang ya itu suka nerapin 5 kata. Jadi sebelum pulang biasanya gue sama teman-teman gue suka sebelum fingerprint tuh suka gini bilang 5 kata yang menggambarkan diri kamu hari ini. Jadi pengen pulang kerja capek nih, cuman apa sih yang ngegambarin lu hari ini gitu dalam 5 kata. Nah gue juga pengen nanya sebelum nutup ini gitu, segmen ini gue pengen tutup 5 kata yang menggambarkan Tika Wibianti hari ini ya, hari ini. 5 kata tuh katanya beda-beda apa jadi satu kalimat? Bebas aja, bebas apa segala macam. Apa 5 kata ya? Ya contohnya kayak misalkan senang, Optimis. edukasi atau apa gitu. Kata yang menggambarkan Tika Wibianti hari. Berjuang, optimis, positif, semangat. One more. Kerja. Tipes. Oke, thank you buat Tika Wibianti ya, sukses terus buat karirnya ya. Mungkin someday kita bisa kerja bareng kali ya. Kayak seru banget sih bikin project bareng Ya gitu calling kan. gue ya Lan kalau ada. pasti sih. Gue akan merekomendasikan lu ya kalau butuh motion dan lain sebagainya. Karena kayak gue kenalnya lu doang deh. Karena jarang Tik. Gini, di circle gue jarang yang profesinya tuh sama kayak gue gitu. Sama kayak kita, sama-sama kreatif. Rata-rata tuh apa ya? Pokoknya jauh di ranah kita gitu loh. Jadi susah buat sharing guanya. Gua kalau mau sharing ya harus ke kantor gitu, jauh gitu. Dan teman-teman guru kan ya nggak semuanya juga ngerti, bahkan nggak ada sama sekali gitu, bisa dibilang ya gitu. Kayak satu pun nggak, ya satu aja paling gitu. Jadi gue seneng ketemu lo yang nggak nyangka aja lo seorang creative designer. Jadi kayak tadi gue seneng. Terakhir, suara lo tuh mirip banget sama ini tahu Tik. Podcastnya Rintik Seduh, lu pernah dengerin gak sih? Pernah. Ya. Iya, gue juga gitu. Pas ngedengerin kok kayak gue ya. Iya. Gue sering dengerin dia juga kok. Iya, gue sering dengerin, gue senang banget dengerin cerita dia gitu. Gue dari tadi sepanjang gue tahan gitu. Ini kayak gue pernah kenal ya. Apa dia jangan-jangan admin? Jangan-jangan gue. Iya, jangan-jangan lo yang bikin dikit. Kita gak tahu gitu Rintik. Enggak. Itu kayak mirip banget. Terus kayak gue ngebayangin lu lagi ngomong pakai nadanya dia tau. Gue Lan enggak bohong. Ya siapa tahu lu bisa bikin something kayak gitu kan. Amin. Oke, thank you once again buat Tika yang udah ngeluangin waktunya, yang tadinya janjinya 1 jam. Ini sih di recording udah hampir 2 jam ya. 1 jam 51 menit gitu kan. Ya Allah. Aus gak ya abis ini gue? Ini sih gue udah mulai ngerasa haus kayaknya. Tapi lu libur kan hari ini? Maksudnya free banget lah ya. Oh, berarti gue nggak terlalu ngeganggu waktu lo ya. Kan lo anak pagi, abis jadi kan. Abis ini bikin kue lebaran lah ya. Cepet banget. Baru tanggal berapa, coy? Baru tanggal. Nyicil lah. Baru tanggal 2, masih seminggu lagi lebaran kan. Nyicil lah. Ntar Senin sampai Jumat kan saya
budak korporat. Budak korporat tuh. Aduh, gue kangen banget kata-kata budak korporat. Sayang gue nggak di kantor lagi sih. Oke, thank you very much. Have a nice day and dadah teman-teman semuanya. Oke, yeay. Thank you Tika ya. Semangat. Bye. Thank you, Lan. Bye. Yo, assalamualaikum. Lanjut tidur. Bye.